Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa, walaupun keadaannya jauh. Kita bisa saling belajar, saling bareng-bareng kita belajar tentang pelajaran kimia. Baik, kita langsung saja. Untuk hari ini kita akan belajar tentang struktur atom. Jadi setelah kita mempelajari tentang teori-teori atom pada minggu yang lalu, dari John Dalton sampai Niels Bohr, kita hari ini akan belajar tentang struktur atom. Jadi bagaimana struktur dari atom itu sendiri itu bagaimana, kita akan mempelajari pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke struktur atomnya, di sini ada dua gambar yang ditampilkan di layar, gambar A dan gambar B. Kira-kira menurut anak-anak di situ apa yang membedakan antara gambar A dan gambar B? Pasti ada yang membedakan. Kenapa bisa berbeda? Ya, kenapa bisa berbeda? Kenapa yang A bisa rapi, yang B tidak rapi? Atau yang A mudah untuk mencari bukunya, buku yang kita cari itu lebih mudah karena tersusun dengan rapi. Kalau B kemungkinan lebih sulit untuk mencari buku yang akan kita cari. Kenapa? Nah, kira-kira apa manfaatnya ketika di situ buku di A itu disusun dengan rapi, kalau di B tidak disusun dengan rapi? Jawabannya ya jelas, di situ akan lebih mempermudah ketika kita mencari buku yang kita butuhkan. Itu lebih mudah ketika kita mencari di toko A. Nah, selanjutnya bagaimana dengan unsur-unsur kimia? Di unsur-unsur kimia itu bagaimana? Apakah bisa disusun dengan rapi? Nah, ternyata jumlah unsur yang ada di alam itu ternyata sangat banyak. Dilihat di tabel tersebut sangat banyak. Ya, agar mudah untuk mempelajarinya, maka para ilmuwan itu mereka merumuskan yang namanya sistem periodik unsur. Jadi ini yang dinamakan dengan sistem periodik unsur. Jadi unsur-unsur yang ada di alam itu disusun di dalam SPU atau sistem periodik unsur seperti yang ada di layar ini. Jadi ketika kita mempelajarinya, dengan kita melihat SPU ini akan lebih mudah. Entah kita mencari masanya, mencari nomor atomnya, seperti yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, di sini selanjutnya dari unsur-unsur yang ada, salah satunya di gambar yang ditampilkan di layar monitor ini adalah gambar apa? Ya, gambar emas. Jadi emas itu termasuk dalam unsur-unsur yang ada di dalam sistem periodik unsur. Jadi di SPU yang dicetuskan oleh para pakar ilmuwan itu salah satunya adalah emas ini. Jadi emas itu di dalamnya
banyak sekali atom-atomnya. Jadi di dalam emas ini itu di dalamnya banyak atom-atom emas yang menyusun unsur emas ini. Nah, jadi unsur emas di dalamnya ada banyak sekali atom-atom penyusun dari emas ini. Nah, kita akan mempelajari tentang atom-atom yang menyusun dari unsur-unsur ini. Jadi kita akan mempelajarinya, struktur atom yang menyusun dari unsur-unsur ini itu apa. Kita akan mempelajari pada pagi hari ini. Jadi kita flashback ya. Untuk pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang teori dari Niels Bohr. Jadi di teori beliau menjelaskan di dalam atom itu ada inti atom yang berupa proton dan neutron. Jadi proton dan neutron. Proton sendiri bermuatan positif, neutron bermuatan netral. Jadi proton bermuatan positif, neutron bermuatan netral. Kemudian dikelilingi oleh elektron ini. Jadi inti atom ini bermuatan berisi proton dan neutron. Proton positif, neutron bermuatan netral, dikelilingi oleh yang namanya elektron yang bermuatan negatif. Jadi proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, neutron bermuatan netral. Perlu diingat, proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, neutron bermuatan netral. Nah, kira-kira atau bagaimana cara kita untuk mengetahui jumlah masing-masing? Berapa protonnya, berapa elektronnya, berapa neutronnya? Nah, kita yang mempelajari pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mengetahui jumlah masing-masing, itu menurut teori dari Niels Bohr juga, itu beliau mencetuskan yang namanya konfigurasi elektron menurut Niels Bohr. Jadi beliau mencetuskan ternyata elektron berarti yang mengelilingi inti atom ini itu ternyata mempunyai konfigurasi susunannya itu bisa diprediksi oleh Bohr ini. Jadi ternyata di dalam inti atom itu dikelilingi oleh kulit. Jadi seperti kalau anak-anak pernah mengupas brambang atau bawang merah, itu pasti di dalamnya itu berlapis-lapis. Nah, di dalam intinya ini untuk lapisan yang pertama itu dinamakan kulit K. Oleh Bohr menamakan kulit K. Kemudian kulit yang kedua dinamakan kulit L. Di luar kulit K ini ada kulit L. Kemudian selanjutnya di luar kulit L ini ada kulit M dan sampai kulit N. Nah, berapa jumlahnya? Kulit K itu maksimal ditempati 2 elektron. Kemudian kulit L, kulit yang kedua itu ditempati oleh maksimal 8 elektron. Dan kulit yang ketiga maksimal ditempati oleh 18 elektron. Jadi gitu. Jadi kalau rumusnya itu 2N pangkat 2. Jadi 2N, N-nya itu kulitnya pangkat 2. Jadi kalau kulit yang pertama ya 2 kali N itu 1 pangkat 2. Berarti 2 kali 1 pangkat 2 berarti sama dengan 2. Sama L juga 2 kali
2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berarti 4, 4 kali 2 berarti 8, dan seterusnya sampai kulit N. Itu konfigurasi elektron menurut Bohr. Jadi perlu diingat, K2, L8, M18, N32. Perlu diingat ya, perlu dipahami, masing-masing kulit itu maksimal ditempati oleh 2 elektron. Nah, nanti kalau melebihi itu pasti akan berada di kulit selanjutnya. Contohnya ada atom X, ternyata elektronnya itu jumlahnya 3. Ya nanti 2 elektron pertama di kulit K, 1 elektron di kulit L. Begitu seterusnya. Kalau jumlah elektron di atom tersebut 11, berarti 2 elektron pertama di kulit K, kemudian 8 elektron di kulit L, berarti 2 tambah 8, 10, berarti kurang 1, selanjutnya di kulit M. Seperti itu. Kita langsung ke contohnya. Nah, ini. Jadi kita ingat lagi, tadi di kulit K maksimal 2 elektron, di kulit L maksimal 8 elektron, dan di M maksimal 18 elektron. Kita cek untuk atom atau unsur Li dengan elektron berjumlah 3. Jadi ini menunjukkan, kalau nanti dipelajari namanya nomor atom yang menunjukkan jumlah elektron atau jumlah proton. Ini jumlahnya elektronnya adalah 3. Berarti kita tempatkan dulu di kulit K2, berarti masih sisa 1. Kita tempatkan di kulit L. Jadi konfigurasinya 2 di kulit K, 1 di kulit L. Seperti itu. Jadi 2 di kulit K, 1 di kulit L. Jadi konfigurasinya ya seperti ini, 2, 1. Paham ya? Nah, kemudian contoh yang kedua, F. Unsur F itu mempunyai elektron 9. Jumlah elektronnya itu 9. Berarti yang pertama kita tempatkan di kulit K2. Berarti 9 kurangi 2 sisa 7. Nah, ini kan 8, berarti boleh ditempatkan di kulit L semua 7-nya. Berarti 2,7. Ya, 2,7. 2 di kulit K, 7 di kulit L. Paham ya anak-anak? Mudah, jadi mudah. Tinggal kita tahu maksimal di kulit K itu berapa, maksimal di kulit L itu berapa, maksimal di kulit M itu berapa. Selanjutnya Mg, magnesium, itu jumlah elektronnya adalah 12. Jadi kita pertama ke kulit K dulu, 2 elektron di kulit K, sisanya 10. Kemudian di kulit L kok maksimal 8, berarti kita masukkan 8. Berarti sudah 10 elektron, 2 tambah 8, 10 elektron, berarti sisa 2 elektron. Kita masukkan ke kulit M, berarti 2,8,2. Ya, paham ya anak-anak? Udah, jadi kita tinggal memasukkan, jangan sampai melebihi dari maksimal elektron di tiap kulitnya. Selanjutnya ini kalsium. Kalsium itu mempunyai jumlah elektron 20. Pertama kita masukkan di kulit K 2 elektron, kemudian di kulit L 8 elektron. Berarti sudah 10. Sisanya berapa? Sisanya adalah 10 elektron, ya enggak, 10 elektron. Kita masukkan ke kulit M 10 elektron. Tapi untuk penulisannya itu
2,8,2. Jadi penulisannya itu 2,8,8,2. Jadi untuk di kulit M ini ditulis menjadi 28,2, tidak ditulis 10. Kalau di situ lebih dari 8 maka ditulis 8,2. Jadi 2,8,8,2. Jadi ditulis seperti itu. Kemudian BA mempunyai jumlah elektron 56. Jadi sama seperti tadi, kita ke kulit LK dulu 2 elektron, kemudian L 8 elektron, M 18 elektron. Berarti sudah 28. Kemudian berarti masih sisa berapa? Masih sisa 28 juga. 28 juga ya, 28. Berarti untuk penulisannya itu seperti ini. Jadi seperti tadi. Kalau ini kan 88. Kalau ini 2 di kulit K, 8 di kulit L, kemudian 18 di kulit M. Nah, di kulit N ini dituliskan seperti di kulit M di CA tadi. 18 dulu seperti elektron sebelumnya, 18. Kemudian sisanya ditulis 82. Jadi patokannya itu angka 18 itu mengikuti angka sebelumnya, dan 8 itu angka sebelumnya, dan terakhir sisanya 2 elektron. Nah, ini di kulit N. Jadi tidak ditulis 28 langsung, tapi 18 82. Kalau tadi jumlahnya mungkin di situ di kulit N ada 20 elektron, berarti sini 18, kemudian sini 2. Tapi kalau melebihi ini berarti tulis 18 82. Itu untuk barium. Terakhir 86 untuk Rn. Sama, kita ke K dulu 2, kemudian L8, kemudian M18, kemudian N32. Jadi 2 tambah 8 tambah 18 ditambah 32. Jadi tadi 28 tambah 32. 28 tambah 32 berarti 60 berarti masih sisa 26. Nah, 26 itu di kulit selanjutnya ini. Nah, ini lihat 2 8 18 32, kemudian sisanya ditulis 18 dan 8. Jadi 18 ini angka sebelumnya 18, karena di paling bawah itu 18, dipersingkat tidak ditulis sisanya yaitu 26 tidak, tapi ditulis 18 dan 8. Jadi mengikuti angka sebelumnya, tidak ditulis langsung 26 itu tidak, tapi ditulis 18 dan 8. Jadi seperti itu konfigurasi elektron menurut Niels Bohr. Jadi mudah untuk dipelajari dan mudah untuk dipraktekkan. Selanjutnya, setelah kita tahu konfigurasi elektron menurut Niels Bohr tadi, atau konfigurasi elektron KLMN, itu selanjutnya kita mempelajari tentang notasi atom. Jadi atom itu dinotasikan atau dilambangkan dengan huruf apa, kemudian seperti ini. Jadi X ini sebagai lambang atom, lambang atomnya nanti apa,
bisa kalsium kayak tadi, magnesium atau apa, itu dilambangkan di bagian tengah. Kemudian di sebelah kiri itu ada nomor atom. Nah, nomor atom ini yang menunjukkan jumlah proton dan jumlah elektron. Jadi jumlah proton dan jumlah elektron itu diketahui dari nomor atom ini, nomor atom di sebelah kiri. Di sebelah kiri. Atau bisa penulisannya itu A-nya di bagian sini ya. A-nya sebagian sini, Z-nya bagian bawah. A bagian atas kiri, kemudian Z bagian kiri bawah. Itu nomor atom yang menunjukkan jumlah proton dan jumlah elektron. Itu kalau keadaannya netral, bukan kation dan bukan anion. Nanti kalau kation anion nanti kita pelajari selanjutnya di halaman selanjutnya. Nah, untuk A-nya ini nomor massa. Nomor massa. Jadi massa dari atom itu berapa? Itu diketahui dari ini A-nya ini. Nanti di sistem periodik unsur yang sudah dicetuskan oleh para ahli itu sudah ada di sana. Nah, kemudian untuk jumlah neutronnya itu nomor massa dikurangi nomor atom. Jadi A dikurangi Z itu nanti menjadi neutron. Jadi tadi di dalam atom kan ada inti atom yaitu proton dan neutron, ya ini proton diketahui dari nomor atomnya, neutron diketahui dari nomor massa dikurangi nomor atom. Sementara elektronnya itu sama dengan proton kalau keadaan netral ya, yang mengelilingi inti atom itu ya elektron, diketahui dari nomor atomnya. Di dalam sistem periodik unsur itu sudah ada. Jadi sudah ada peneliti yang meneliti nomor atom untuk kalsium berapa, nomor massa untuk kalsium berapa, itu sudah dilakukan penelitian oleh para ahli dan dimuat di dalam sistem periodik unsur. Kita langsung ke contohnya saja. Jadi ini penulisannya seperti ini atau seperti ini, sama saja. Nanti kalau ada soal seperti ini ya berarti yang kiri namanya nomor atom, yang kanan berarti nomor massa. Kalau gini berarti yang bawah nomor atom, yang atas nomor massa. Berarti M lambang atomnya. Kemudian Z nomor atomnya. Nomor atomnya berapa? Berarti 4. Nomor massanya berapa? Nomor massanya adalah 5. Jadi nomor atomnya 4, nomor massanya 5. Berarti jumlah neutronnya berapa? A dikurangi Z. Berarti 5 dikurangi 4. Berarti 1. Nah, jumlah proton elektronnya berapa? Jumlah proton elektronnya adalah 4. Didapat dari mana? Yaitu dari nomor atomnya. Nomor atom tadi kan melambangkan jumlah elektron dan jumlah proton. Karena ini keadaan netral, berarti jumlah elektron dan proton itu sama, yaitu 4. Jadi kita sudah tahu jumlah elektron 4, jumlah proton 4, jumlah neutronnya 1. Itu contoh yang pertama. Kemudian untuk contoh yang kedua, oksigen. Bisa penulisannya seperti ini, bisa penulisannya seperti ini. Jadi nanti kalau ada soal bentuknya seperti ini berarti nomor atomnya 8, nomor massanya 16. Kalau seperti ini nomor atomnya 8, nomor massanya 16. Jumlah neutron berarti berapa? Jumlah neutronnya. Jumlah neutronnya berarti nomor massa dikurangi nomor atom. Nomor massa dikurangi nomor atom berarti 16 dikurangi 8 berarti 8. Jumlah elektron protonnya berapa? Diketahui dari nomor atomnya. Nomor atomnya berapa? 8. Nomor atom kan di bawah 8. Berarti jumlah protonnya 8, jumlah elektronnya juga 8. Jumlah neutronnya pun juga 8. Ini kebetulan sama jumlah elektron, proton
dan neutronnya sama 8 semua. Nah, kita langsung contoh soal. Jadi coba dikerjakan di lembar kosong, silakan dikerjakan. Ada 3 soal ini. Untuk atom A, misalkan ada atom A, atom Y, dan atom T dengan nomor atom dan nomor massa yang sudah tercantum itu, berapa jumlah protonnya, berapa jumlah elektronnya, berapa jumlah neutronnya. Coba dikerjakan di lembar kosong. Baik, setelah dikerjakan kita koreksi dulu. Untuk atom A, ada atom A ini, berarti jumlah protonnya berapa? Kita lihat nomor atomnya 7, berarti jumlah protonnya adalah 7. Jumlah elektron dan proton itu bisa sama kalau keadaannya netral. Karena ini netral, tidak ada muatannya di sini, tidak ada muatannya, berarti jumlahnya juga sama, yaitu 7. Nah, jumlah neutronnya berapa? Jumlah neutronnya itu nomor massa 14 dikurangi nomor atom 7. 14 kurangi 7 berarti 7. Maaf ya, ini salah ya. Di 7. Jadi jumlah neutronnya itu 14 dikurangi 7 sama dengan 7. Diralat ya, ini 7. Jumlah neutronnya 7. Kemudian untuk atom Y, jumlah protonnya kita lihat nomor atomnya 9, berarti 9. Kemudian jumlah elektronnya juga 9. Jumlah neutronnya berapa? Jumlah neutronnya 10. Nah, ini benar 10. Karena nomor masanya 19 dikurangi nomor atomnya 9. 19 kurangi 9 berarti 10. Atas dikurangi bawah. Kemudian atom T, misalkan ada atom T ya, misalkan itu mempunyai nomor atom 12, nomor massa 24, berarti protonnya, nomor atomnya 12, berarti protonnya juga 12. Elektronnya sama dengan proton kalau keadaannya netral, berarti juga 12. Jumlah neutronnya berapa? Nomor massa dikurangi nomor atom. Nomor massanya 24 dikurangi nomor atomnya 12, berarti 24 dikurangi 12 ya, berarti 12. Paham ya anak-anak? Mudah untuk dipelajari, mudah untuk dipraktekkan. Insya Allah, moga-moga Allah paring barokah. Selanjutnya, nah ini tadi kan netral. Nah, ini yang bermuatan itu seperti ini. Ada di sini ada plus, ada minus, kadang-kadang plus, kadang minus. Nah, ini contoh yang plus. Kalau plus itu namanya adalah kation. Jadi bermuatan atom yang bermuatan positif itu namanya kation. Kalau atom yang bermuatan negatif namanya anion. Nah, ini contoh kation Mg. Mg 2+. Nah, 2+ ini menunjukkan jumlah elektron. Kita ingat lagi, elektron itu bermuatan positif atau negatif? Ya, bermuatan negatif. Berarti kalau bermuatan negatif, karena ini bermuatan positif, bertambah 2 atau plus 2, berarti kalau elektron itu bermuatan negatif, agar elektronnya itu bertambah 2 elektron, maksudnya elektronnya berarti hilang 2 elektron. Karena elektron itu bermuatan negatif, sehingga tanda plus ini mempunyai maksud atom tersebut melepas 2 elektron. Jadi kalau positif itu artinya atom tersebut melepas sejumlah elektron, tergantung angkanya ini. Kalau negatif berarti negatif kan di situ berarti
sesuai dengan muatan dari elektron tersebut. Berarti bertambah jumlah elektronnya. Jadi awalnya ini kan nomor atom 12, berarti jumlah elektronnya 12. Karena di situ berkurang 2 elektron, berarti jumlah elektronnya 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Jadi bukan jumlah elektronnya bukan 12 tapi 10. Sama. Kalau ini Mg, berarti Mg lambang atomnya. Sama, Z nomor atom, jumlah proton, jumlah elektron. Nah, elektronnya ini berbeda ketika di situ bermuatan. Nah, untuk minus itu artinya bertambah elektronnya. Kalau minus lagi ini. Minus itu bertambah elektronnya. Kalau yang bawah ini plus ya. Plus itu berarti berkurang elektronnya. Kalau minus bertambah elektronnya, kalau minus artinya berkurang elektronnya. Sama tadi ini kan plus berarti berkurang elektronnya. 12 dikurangi 2 jadinya 10. Kalau untuk mudah mengingatnya ya kebalikannya. Kalau plus berarti di situ berkurang, kalau muatannya negatif berarti bertambah. Itu aja. Untuk memudahkan mengingat jumlah elektronnya. Kita langsung contoh ke soalnya. Ini lambang atom untuk magnesium. Nomor atomnya adalah 12. Nomor masanya 24, benar ya. Kemudian jumlah protonnya berapa? 12 dilihat dari nomor atomnya. Kemudian neutronnya berapa? 24 dikurangi 12 berarti 12. Dan muatannya plus 2 berarti berkurang 2 elektron. Berarti awalnya 12 dikurangi 2 elektron menjadi 10 elektron. Jadi jumlah elektron di magnesium bermuatan 12 itu bukan 12 elektronnya, tetapi berjumlah 10 elektronnya. Ya. Jadi bukan 12, tidak sama. Kalau keadaannya netral tanpa muatan, jumlah protonnya 12, jumlah elektronnya juga 12. Nah, kita contoh lagi langsung ke soal. Kita lihat di soal itu ini jumlah protonnya berapa untuk atom A? Jumlah protonnya adalah 7 dilihat dari nomor atomnya. Ya, jumlah elektronnya berapa? Karena di sini plus 1, kalau nggak ada angkanya berarti plus 1. Berarti jumlah elektronnya berapa? Berarti jumlah elektronnya 7 dikurangi 1 sama dengan 6. Balikannya kalau di sini plus berarti elektronnya dikurangi 1 elektron, berarti 6 elektron. Kemudian neutronnya 7 ya, bukan 14, mohon maaf. Salah lagi itu. 14 dikurangi 7 berarti 7 elektron. Selanjutnya atom Y. Atom Y jumlah protonnya adalah 9 dilihat dari nomor atomnya 9. Kemudian nomor masanya 19. Nah, ya, elektronnya dulu. Elektronnya karena di sini bermuatan minus 4, min 4. Berarti artinya bertambah 4 elektron. 9 tambah 4 berarti 13 elektron. Bukan 9 elektron. Ya, jumlah proton dan elektronnya tidak sama karena keadaannya bermuatan. Neutronnya berapa? 19 dikurangi 9. Nomor massa dikurangi nomor atom. 19 dikurangi 9 sama dengan 10. Selanjutnya untuk atom T misalkan di sini mempunyai nomor atom 12, berarti jumlah protonnya 12. Nomor
jumlah elektronnya berapa? Karena di sini minus 2 min 2 berarti artinya bertambah 2 elektron. 12 tambah 2 berarti, oh maaf ini salah nulis, berarti 12 tambah 2 berarti 14. Ini 14 ya, salah menulis. 12 tambah 2 artinya 14 elektron. Kemudian neutronnya berapa? Nomor massa 24 dikurangi nomor atom 12 elektron. Diralat ini 14 elektron karena bertambah 2 elektron. Tuh, jadi untuk atom yang netral itu jumlah proton dan elektronnya sama, tapi kalau untuk atom yang bermuatan itu jumlah proton dan elektronnya belum tentu sama. Bisa lebih banyak elektronnya, bisa lebih banyak protonnya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah tahu lambang-lambang atom, kemudian jumlah proton, jumlah elektron, jumlah neutron, ternyata di dalam atom itu pastinya ada pasangan-pasangan yang di situ mempunyai ciri khas. Jadi mungkin ibarat di situ mempunyai kesamaan. Mungkin kalau anak-anak sekolah ada yang seragamnya sama semua, ada yang tidak sengaja di situ sepatunya juga sama. Nah, ternyata atom itu juga ada kesamaan. Jadi di dalam unsur tadi ada atom-atom penyusun yang di situ ternyata memiliki kesamaan. Entah kesamaan jumlah protonnya, entah itu kesamaan jumlah nomor massanya, atau kesamaan dari jumlah neutronnya. Nah, yang pertama ternyata ada atom yang di situ sama nomor atomnya. Itu dinamakan isotop. Isotop itu mempunyai kesamaan tentang nomor atomnya. Jadi nomor atomnya itu sama. Adalah lambangnya X, itu bawahnya 5, berarti atom tersebut mempunyai nomor atom yang sama, 5 semua. Nanti di contoh ada. Untuk mempermudah, isotop berarti akhirannya P. P itu adalah proton contohnya. Mengingatnya, proton berarti di situ nomor atom. Nomor atomnya sama. Nah, isobar ini kebalikan dari isotop. Jadi yang sama itu nomor massanya. Kalau tadi isotop itu yang bawah yang sama, kalau ada lambang X, atom X, kemudian di bawah ada nomor atom 5, nomor massanya di atasnya 6, berarti kalau isobar itu yang sama adalah nomor massanya. Jadi kalau isotop nomor atomnya sama, kalau isobar nomor massanya sama. Kalau isoton itu atom yang mempunyai kesamaan neutronnya. Neutron tadi nomor massa dikurangi nomor atom. Untuk mempermudah ya isoton berarti N, neutron berarti jumlah neutronnya sama. Berarti nomor massa dikurangi nomor atom itu sama untuk atom-atom tertentu. Digolongkan dengan isoton. Satu isoton, satu isobar, satu isotop. Jadi mempunyai kesamaan digolongkan dalam isoton, isobar, dan isotop. Jadi perlu diingat nanti kalau ada soal tentang isotop, itu berarti nomor atomnya sama, isobar nomor massanya sama, isoton jumlah neutronnya sama. Kita langsung contoh ke isotop. Jadi kita lihat di sini ya, dari atom Li ini. Jadi ini atom unsur Li itu disusun dari beberapa macam atom Li. Dan ternyata atom Li ini satu golongan isotop. Kita lihat yang sama itu jumlah apanya. Jadi yang bawah itu ada nomor atom, yang atas nomor massanya. Nomor atomnya berapa? 3. Kita lihat nomor atomnya juga 3. Kita lihat yang lainnya nomor atomnya juga 3. Berarti mempunyai kesamaan nomor atomnya sama. Itulah yang dinamakan dengan
isotop. Apa yang sama? Yang sama nomor atomnya. Berapa nomor atomnya? Nomor atomnya sama-sama 3. Berarti itu satu isotop. Penyusun unsur Li itu isotopnya ya ini. Isotopnya ini. Selanjutnya isobar. Isobar kebalikan dari isotop tadi. Yang sama adalah nomor masanya. Nomor massa itu yang atas. Jadi kalau isotop bagian bawah, isobar bagian atas. Ini bagian atas jumlahnya 3. Helium juga 3. Berarti hidrogen dan helium itu isobar. Kemudian karbon dan nitrogen juga isobar karena nomor massanya 14 dan 14. Apa yang sama? Nomor massanya. Ya, nomor massanya. Berapa nomor massanya? Nomor massanya dari atas ke bawah itu sama. Hidrogen dan helium 3, karbon dan nitrogen 14, natrium dan magnesium 24. Sama. Jadi ini satu isobar, kemudian ini juga satu isobar, ini juga satu isobar. Jadi pasangan isobar, pasangan isobar, pasangan isobar. Jadi kita ingat isobar itu nomor massanya sama. Kalau isotop nomor atomnya yang sama. Isoton. Kalau isoton ini N berarti neutronnya sama. Coba tritium itu atau hidrogen ya nama lainnya. Hidrogen itu berapa jumlah neutronnya? Nomor massa dikurangi nomor atom, 3 kurangi 1 berarti 2. Helium nomor massa dikurangi nomor atom, 3 dikurangi 2 berarti 1. Ya. 3 dikurangi 2 berarti 1. Oh, berarti ini bukan isoton karena jumlah neutronnya sama. Ini dinamakan apa? Dinamakan isobar karena di sini jumlah apa? Jumlah nomor massanya sama. Nomor massanya sama-sama 3. Kalau isoton itu yang sama itu neutronnya. Mohon maaf salah contohnya. Berapa neutronnya? Neutronnya harusnya sama-sama 2. Sama-sama 2. Jadi kalau neutronnya sama, jumlah pengurangan antara nomor massa dan nomor atomnya sama, itu dinamakan pasangan isoton. Neutronnya sama. Nah, kita lihat langsung ke contoh soalnya. Isotop, isoton, dan isobar. Mana yang isotop, mana yang isoton, mana yang isobar. Kita lihat dulu yang isotop yang mana. Isotop itu berarti jumlah protonnya sama. Jumlah proton itu dilihat dari nomor atomnya. Nomor atom yang bawah. Yang bawah yang sama yang mana? Nah, atom Y dan atom T sama-sama 9. Berarti pasangan isotop adalah atom Y dan atom T. Paham ya? Atom Y dan sama atom T karena protonnya sama. Isoton berarti jumlah neutronnya sama. Jumlah neutronnya sama. Neutron itu nomor massa dikurangi nomor atom. Nomor massa dikurangi nomor atom. 14 dikurangi 7 sama dengan 7. 14 dikurangi 9 sama dengan berapa? 5. 18 dikurangi 9 sama dengan 18 dikurangi 9 sama dengan 9. Berarti pasangannya adalah A dan Z. A dan T. Yang A ini 7. T ini, mohon maaf, ini berarti bukan isoton ya. Bukan isoton lagi, ini salah. A dan T ini bukan isoton karena jumlah neutronnya tidak sama yang T dengan yang A, itu tidak sama. Berarti tidak ada pasangan isoton. Kalau isobar A dan Y. A berapa nomor massanya 14, Y nomor massanya 14. Berarti A dan Y. Itu tadi untuk nomor
untuk isotop, isoton, dan isobar. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Muga-muga Allah paling manfaat dan barokah. Untuk selanjutnya mungkin yang sudah mempelajari memahami video ini ya selanjutnya bisa mengerjakan soal yang sudah saya share. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang masih bingung bisa di situ membaca handout yang di-share juga di situ. Sekian, alhamdulillah, jazakumullah khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.